Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Guangling terkejut karena Han Yan mau menerima Yifeng. Guangling berkata, "Saudari Guang Han, kau yakin ingin menerimanya di istanamu? Tapi bukankah kau hanya menerima murid wanita?" Han Yan berkata, "Saudara junior, sebagai sekte keadilan, sekte Wentian tidak hanya menguasai bela diri, namun juga keyakinan. Jadi, apa masalahnya meski akar spiritualnya rendah? Dalam dunia kultivasi, ada kalanya seseorang dengan akar spiritual rendah mampu mencapai keberhasilan. Hanya dialah satu-satunya murid yang harus dibimbing oleh istanaku. Kalau kita hanya menerima murid yang menjanjikan saja, bukankah julukan sekte keadilan hanya akan menjadi bahan tertawaan?" Guang Wei memuji Han Yan. Katanya, seorang kepala istana memang harus bijaksana seperti itu. Bayun menambahkan, katanya, saat ini ada seseorang yang sudah kehilangan martabatnya. Walaupun Han Yan adalah seorang wanita, namun pemikirannya sangatlah luas dan bisa menjadi teladan bagi semua orang. Sukian Yi sangat marah mendengar dirinya menjadi bahan ejekan oleh para tetua dan para peserta. "Cukup! Aku juga kepala istana sekte Wentian. Aku tidak butuh bantuan siapapun dalam memilih murid. Aku akan menjadikanmu murid pribadiku dan mengajarimu segalanya," ucap Sukian Yi sembari menunjuk ke arah Yifeng. Dalam hati Guangling, "Apa? Murid pribadi?" Han Yan tak terima karena dia merasa duluan yang memilih Yifeng sebagai muridnya. Sukian Yi mengatakan jika Han Yan sebelumnya sudah menyelesaikan pemilihan murid untuknya. Jadi sekarang adalah gilirannya. "Semuanya, meski istana Wuya berada di peringkat terakhir, aku masih memiliki harga diri. Meski hanya tinggal satu murid yang tersisa, tetap saja aku harus memilih murid ini. Aku akan menerima Xiao Yifeng sebagai muridku," teriak Sukian Yi. Bayun mengeluh karena Sukian Yi berteriak dengan sangat keras. Setelah itu, Guangling mengucapkan selamat karena ke-9 istana Wentian telah mendapatkan murid. Dalam hati Han Yan, tak kusangka dia bertingkah seperti itu. Aku sudah berusaha, jadi jangan salahkan aku ya. Yifeng bingung, padahal rencananya sudah berhasil. Namun kali ini malah jadi semakin rumit. Panel berpindah di puncak istana Wuya. Terlihat Yifeng sedang bersama seseorang. Dia adalah murid tertua istana Wuya. Dia bernama Xiang Tianqi. Senior Xian berkata, "Saudara junior Xiao,
tempat ini adalah puncak utama Istana Wuya. Istana tetua tepat di depan kita. Jangan khawatir, di Istana Wuya, aku tak akan membiarkan murid lain merundungmu. Namun, karena senior Xiang menepuk pundak Yifeng terlalu keras, Yifeng pun merasa kesakitan. Karena merasa bersalah, senior Xiang pun meminta maaf karena dia lupa kalau tubuh Yifeng sangatlah lemah, sehingga dia lupa untuk mengendalikan kekuatannya. Senior Xiang mengira kalau tulang Yifeng mengalami pergeseran, jadi dia berniat untuk membantunya. Namun Yifeng tidak mau, katanya dia tidak apa-apa. Jadi dia memilih untuk mengajak senior Xiang untuk pergi ke istana sekarang. Dalam hati Yifeng, senior Xiang tetap saja seperti dulu. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Di kehidupanku sebelumnya, aku juga masuk ke istana Wuya. Tapi waktu itu, aku hanya menjadi murid pesuruh. Dan butuh waktu 20 tahun untuk perlahan menjadi murid formal. Waktu itu, saudara senior Xiang lah yang melatihku. Berkat dia, aku mendapatkan pengalaman hidup. Baguslah, kali ini aku menjadi murid pribadi Istana Wuya berkat ikut campur tangan istriku. Panel berpindah di dalam Istana Wuya. Terlihat seorang gadis berambut merah muda. Dia adalah putri dari Su Qianyi. Dia bernama Su Miaoqing. Miaoqing berkata, "Ayah, kau benar-benar mendapatkan seorang saudara junior. Kapan dia datang?" Namun Qianyi hanya menghela nafas dan sedikit menyesali kecerobohannya sehingga menjadi seperti ini. "Ya, mau bagaimana lagi? Ayah kan sudah berteriak di depan banyak orang dan mengatakan akan menerimanya menjadi murid pribadi," ucap Miaoqing dengan penuh semangat. "Kurasa tidak ada salahnya memilih murid pribadi. Bukankah kau bilang meski akar spiritualnya rendah, pemikirannya sangat dewasa? Kalau kau ragu, aku akan membantumu membimbingnya," ucap seorang wanita berambut hijau. Dia adalah istri dari Su Qianyi. Dia bernama Lin Xiu. Dan akhirnya dengan berat hati, Qianyi mengiyakan apa yang dikatakan oleh istrinya. Setelah itu, ada teriakan dari luar yang mengatakan jika Yifeng telah datang. Dan mereka pun disuruh untuk masuk. Namun sebelum masuk, senior Xiang memberitahukan kalau Yifeng melakukan apa yang diperintahkan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Yifeng pun mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari senior Xiang. Kemudian Yifeng membuka pintu dan masuk ke dalam. Murid Xiao Yifeng memberi salam kepada kepala istana, nyonya besar, dan saudari senior, ucap Yifeng sembari memberi hormat kepada mereka semua. Sedikit penjelasan tentang Sekte Wentian. Di Sekte Wentian, para murid dibagi menjadi murid pesuruh, murid biasa, dan murid pribadi. Di antara mereka, murid pesuruh hampir tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pengajaran ortodok dan hanya melakukan pekerjaan suruhan terus-menerus untuk bisa menjadi murid biasa. Dan untuk murid biasa, meski mereka tidak bisa mempelajari teknik tingkat tinggi, kalau mereka mengabdikan diri dalam kultivasi, mereka masih berpeluang untuk tampil menonjol. Sedangkan murid pribadi sangatlah langka, dan mereka bisa menikmati sumber daya terbaik milik sekte dengan tujuan utama menjadi pilar inti sekte di masa depan. Yifeng tak percaya kalau dia benar-benar menjadi murid pribadi di Istana Wuya dan bahkan punya tempat untuk latihan sendiri. Yifeng penasaran apa yang akan dikatakan oleh istrinya jika dia mengetahui semua ini. Dengan akar spiritual rendah, meski memiliki teknik terbaik, kultivasi Yifeng tetap akan sangat lambat.
dan Yifeng pun akan berusaha mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu tempat Yifeng latihan. Dia penasaran siapa yang datang. Lalu Yifeng berjalan ke arah pintu dan membukanya. Ternyata yang ada di depan pintu adalah seekor singa putih yang sangat besar. "Saudari senior, apa kau membutuhkan sesuatu?" tanya Yifeng yang tak terkejut dengan hal itu. Miao Qing pun muncul. Dia penasaran kenapa Yifeng sama sekali tidak takut. Padahal murid lain ketakutan melihat Weti. Yifeng tiba-tiba menutup pintunya kembali dan mengatakan jika dia mengerti. Setelah itu, Yifeng membuka kembali pintunya dan berkata, "Wah, ada singa!" Kemudian, Yifeng menanyakan kepada Miao Qing apakah reaksinya sudah sangat bagus. Miao Qing pun sedikit berpikir dan mengatakan jika itu memang bagus. "Oh, tidak, tunggu, aku punya urusan denganmu," ucap Miao Qing yang baru sadar dengan apa yang dia lakukan. Yifeng pun bertanya ada urusan apa Miao Qing dengannya. Panel berpindah. Terlihat ada 3 orang yang sedang berlatih. Saudara Xiang mengatakan jika kemungkinan Yifeng tidak bisa mengikuti pengajaran kultivasi dari Miao Qing. Jadi saudara Xiang penasaran kenapa Miao Qing membawa Yifeng bersamanya. "Oh, tidak apa-apa kok. Coba ajari saja kami berdua. Tenanglah, sebagai saudari senior, kalau dia tidak mengerti, aku akan mengajarinya. Oke? Benar kan saudara junior?" ucap Miao Qing. Yifeng menambahkan, "Itu benar, saudara senior. Berikanlah pengajaran seperti biasanya." Dalam hati Miao Qing, "Hehehehe. Semua orang selalu menganggapku murid termuda dan memaksaku belajar. Sekarang akhirnya ada murid yang lebih payah dariku. Saudara juniorku, maaf ya, saudari seniormu ini ingin berbagi penderitaan." Dan pelajaran yang akan diajarkan oleh senior Xiang adalah pembahasan yang sederhana dulu. Meski Yifeng memiliki bakat yang rendah, senior Xiang meyakinkan kalau Yifeng rajin berlatih, pasti juga akan bisa. Hal yang dijelaskan oleh senior Xiang adalah tentang pembagian realm. Dalam kultivasi, realm dibagi menjadi 9 realm utama. Yang pertama, Refining Key, dan yang kedua, Fondasi Building. Ketiga, Golden Core. Keempat, Nascent Soul. Dan yang kelima adalah Transcendent. Yang keenam, Body Recombining. Yang ketujuh, Hollow Spirit. Yang kedelapan adalah Mahayana. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah Crossing Tribulation. Namun, saat senior Xiang akan melanjutkan penjelasannya, Miao Qing malah terlihat malas-malasan. Itu dikarenakan dia sudah pernah mempelajari semua itu. Dan sekarang Miao Qing akan tidur sebentar. Dia yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yifeng, pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Beberapa saat kemudian, Miao Qing dibangunkan secara tiba-tiba. Itu jelas membuatnya kebingungan. Senior Xiang melakukan itu karena dia ingin menguji teknik pedang yang diajarkan kepada Miao Qing kemarin. Tapi bukankah seharusnya kau masih membahas ulang pelajaran dengan saudara junior? Tanya Miao Qing. Senior Xiang menunjuk ke arah belakang Miao Qing. Dia menunjukkan kalau Yifeng sudah selesai dengan pelajarannya untuk hari ini. Karena melihat kemajuan yang dilakukan oleh Yifeng, Miao Qing menanyakan berapa lama dia tertidur. Hanya sekitar 1 jam. Meski akar spiritual saudara junior rendah, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Saat aku mengajarinya, dia bisa mengingatnya dalam sekali lihat.
Kalau dibandingkan dengan seseorang, ucap senior Xiang yang tidak melanjutkan ucapannya. Miaoqing langsung terkejut dan paham setelah mendengar jawaban dari senior Xiang. Sejam katamu, bagaimana mungkin? Teriak Miaoqing. Dalam hati Miaoqing, apa mungkin dia itu adalah seorang kutu buku? Bukannya kita itu sama-sama payah? Kenapa kau malah menusukku dari belakang? Jadi pada akhirnya hanya akulah yang payah. Kalau terus seperti ini, dia akan seperti para saudara dan saudari seniorku, terus-menerus memberiku PR. Tidak, jabatanku sebagai saudari senior akan hilang seketika. Melihat Miaoqing terlihat murung, Yifeng pun mendekat dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba Miaoqing berdiri dan langsung mengajak Yifeng untuk pergi menemui saudara senior untuk mempelajari talisman serta formasi. Yifeng terkejut kenapa tiba-tiba Miaoqing melakukan itu. Namun Miaoqing tak peduli dan langsung pergi mengajak singanya bersamanya. Melihat Miaoqing pergi, Yifeng pun langsung mengejarnya. Sepertinya saudari junior menghadapi masa-masa sulit ya. Tapi sebenarnya tidak buruk juga, ucap senior Xiang. Dijelaskan, talisman dan formasi pada dasarnya sama, yaitu memungkinkan energi spiritual beroperasi dengan cara khusus untuk menghilangkan efek yang jauh lebih normal. Senior kedua mengatakan bahwa mereka akan memulai dengan hal yang paling mendasar dari formasi 8 trigram yang disebut Qian Gua, yang berarti siklus jalan surgawi, dan pria sejati harus mengikuti jalan surgawi. Dan saat senior kedua menjelaskan, Miaoqing terlihat sangat mengantuk. Tidak, aku tidak bisa tidur. Aku itu saudari senior, ucap Miaoqing sembari menepuk kepalanya sendiri. Senior kedua heran kenapa hari ini Miaoqing sangat rajin, dan dia melihat Yifeng duduk dengan penuh keraguan. Tentu saja wajar bagi saudara junior tidak mengetahui pengetahuan sedalam itu. Apakah kamu ada pertanyaan? Ucap Miaoqing yang meremehkan Yifeng. Setelah itu Yifeng pun berdiri. Sembari memberi hormat, Yifeng pun mengatakan jika dia memang memiliki beberapa keraguan, sehingga dia ingin mendiskusikannya kepada senior kedua. Dengan senang hati, senior kedua mempersilahkan Yifeng untuk mendiskusikannya. Anda baru saja mengatakan jika Qian Gua merupakan 6 heksagram yang melambangkan kemenangan atas surgawi. Tapi saya rasa juga berarti tenggelam dalam kebanggaan diri, ucap Yifeng. Wah, tidak kusangka saudara junior muda Xiao seberbakat ini dalam memahami formasi. Apa yang kamu katakan tidaklah salah, dan bahkan itu merupakan pelajaran tingkat tinggi. Kukira masih terlalu awal untuk menjelaskan hal ini padamu. Miaoqing, kalau kedepannya ada yang tidak kamu mengerti, bisa kamu tanyakan kepada saudara junior, ucap senior kedua. Miaoqing pun langsung kena mental karena ucapan dari senior kedua. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah selesai dari pelajaran senior kedua. Miaoqing penasaran dan menanyakan kenapa Yifeng bisa mengerti apa yang dikatakan oleh senior kedua. Sebenarnya beberapa bagian ada yang tak ku mengerti. Karena itulah aku ingin mendiskusikan beberapa topik, ucap Yifeng. Dalam hati Yifeng, aku tak akan menjadi orang berlevel tinggi kalau hal dasar seperti ini saja aku tidak tahu. Yang ku pelajari sekarang tidak dibutuhkan. Jadi aku harus segera menyelesaikannya dengan cepat supaya bisa mempelajari apa yang kubutuhkan.
Berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yifeng, Miao Qing memikirkan hal yang lain. Dalam hati Miao Qing, sialan, aku ditempeli terus olehnya. Setidaknya berpura-puralah jadi saudara junior yang tidak tahu apa-apa dong. Sepertinya sudah tak ada pilihan lain. Kemudian Miao Qing mengajak Yifeng menuju kelas berikutnya. Ternyata Miao Qing membawa Yifeng menuju tempat saudari keempat. Katanya dia mengurus soal latihan bertarung. Entah ini Yifeng terkejut atau pura-pura terkejut, Mimin juga nggak tahu. Tapi dia terkejut dan bertanya tentang latihan bertarung. Miao Qing menenangkan Yifeng karena saudara keempat orangnya baik dan suka membaca. Miao Qing yakin kalau dia akan mendapatkan harga dirinya lagi. Itu dikarenakan di tempat itu bukanlah tempat untuk memahami, melainkan tempat untuk kultivasi. Maaf, aku sedang sibuk. Kita lakukan saja lain kali, ucap seorang wanita. Dia adalah murid keempat Istana Wuya. Dia bernama Zhu Yousa. Miao Qing mengatakan jika masalahnya adalah senior Yousa sering tenggelam dalam dunianya sendiri. Karena tak ingin mengganggunya, Yifeng langsung mengajak Miao Qing untuk pergi. Dalam hati Yifeng, yang benar saja, sekarang aku hanyalah orang biasa yang belum mencapai tahap pertama Refining Qi. Dan kau ingin aku bertarung melawan saudari senior keempat yang berada di tahap Nasen Soul. Kau bercanda ya? Kemudian Yifeng pergi. Miao Qing berteriak untuk mencoba menghentikan Yifeng agar tidak pergi. Karena terburu-buru mengejar Yifeng, Miao Qing pun malah tersandung oleh kakinya sendiri. Dan akhirnya jatuh ke arah Yifeng. Dan akhirnya jatuh ke arah rak-rak buku di belakang Yifeng. Setelah itu, Miao Qing menanyakan keadaan Yifeng. Kabar baiknya, Yifeng baik-baik saja. Namun kabar buruknya adalah mereka berdua telah menghancurkan rak-rak buku tempat koleksi buku milik Yousa. Benar saja, Yifeng telah merasakan aura menghabisi yang sangat kuat. Miao Qing pun juga merasakannya. Dan di belakang mereka, Yousa telah berjalan mendekat ke arah mereka terjatuh. Dalam tekanan yang sangat kuat, Miao Qing mencoba menjelaskan kepada Yousa. Yifeng pun sama. Dia juga mencoba menjelaskan kepada Yousa jika dia tadinya benar-benar ingin pergi. Namun Yousa langsung meraih daun pintu dan langsung menutupnya. Jangan khawatir, aku bukanlah seorang iblis, ucap Zhu Yousa. Panel berpindah di istana Guanghan. Terlihat Hanyan sedang mandi. Kemudian ada yang mengatakan jika sebentar lagi akan ada rapat dengan Immortal Baiyun. Namun Hanyan menyuruh untuk mengundurkan lagi jadwalnya karena dia sedang ada dalam urusan lain. Dalam hati Hanyan, aku penasaran bagaimana si brengsek itu bisa bertahan di istana Wuya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.